Jadi dengan ciri khasnya yang gitu ya. Ya itu masih itu refleks saja. Saya tidak tahu bahwa itu jadi ciri khasku sendiri. Nah itu mungkin orang bisa bilang saya sukses kebetulan di saat saya ada konflik, saya pindahnya di rumah dari ngekos ke BTN. Tapi izin klarisapi, sebenarnya kita itu sangat sweet, sangat sweet. Kita berjuang sama-sama. Dia itu kalau dia itu sebenarnya sangat baik, lembut, perhatian gitu. Cuman ya manusia tidak yang sempurna ya pemirsa. Jadi terakhir menangis karena apa? Karena apa di? Nggak ada duit, nangis nggak? Ah itu baru. Oh halo, apa kabar Ode Kartini? Iya, halo juga Mami, kabar baik buruk. baru mulai ya, sudah ngakak. Bagaimana kabar Anda di pada hari ini yang dari pagi menjelang malam setelah mati lampu menunggu podcast bersama Kartini? Untuk hari ini lumayan baik ya. Buruknya suatu tengah malam ini. Tapi tidak masalah. Oke. Nah, perjalanan Kartini di kancah selebritis Sulawesi Tenggara ya, yang semakin melejit, memanas, meroket, memanas. Oke, memanas ya. Oke, bisa diceritakan Kartini apa ya awal-awalnya ke Kendari viral gitu. Aduh, Mami, kalau awal-awal itu sudah lama ya. Dari 2017 kasihan. Ya, karena datang kuliah begitu. Oh, sempat kuliah. Iya. Walaupun muka saya kayak muka-muka tidak terpelajar. Tapi saya sempat kuliah, Mami. Oh, kuliah di mana? Di jurusan teknik geologi. Ah, teknik geologi. Oke, pertambangan ya? Iya, pasti menduga kan. Oh, ya di UHO. Iya, di UHO teknik geologi. Cuman Masya Allah ternyata tidak selesai ya. Itu sampai semester berapa? Awalnya sampai semester 3. Cuti sama sekolah semester 5. Tidak lama saya keluar lagi. Buang-buang saja. Itu cutinya alasan apa? Alasan pribadi kah atau alasan karena problem mau menikah? Belum. Oh, belum. Oh ya, mungkin di sini kita mau tahu sedikit perjalanan historinya Kartini dari Muna Barat. Ya, dari Muna Barat menuju Kota Kendari, merintih karir di Kendari menjadi selebgram yang terkenal sekarang. Selebgram atau influencer? Maunya dipanggil apa sih Kartini ini? Terserah, biar Mama Ima aja, enggak apa-apa. Oke. Oke, Mama Ima ya, Ode Kartini. Ya mungkin bisa cerita dulu awal-awal dari Muna Barat, kuliah di Kendari, setelah itu cuti, kembali lagi, terus viral-viralnya itu tahun berapa? Kalau nggak salah 2022 atau kalau nggak salah 2020 inget ya. Selalu Mami juga. Jadi toh kalau bisa viral itu pertama mungkin karena rezeki, kedua karena memang ada hobi. Oke. Jadi toh SMP saya tahu kalau saya itu punya bakat acting. Nah, tapi itu bukan termasuk hobi. Hobi saya itu kan kerajinan, bikin kerajinan. Nah, pada saat itu di tahun 2022 itu saya gabungin lah antara bakat dan hobi ini.
Bakat acting. Bakat acting. Nah, berarti acting sambil bikin kerajinan apa gimana? Iya gitu. Baru saya juga kan suka ngedit video dari SMA saya suka ngedit video. Jadi daripada ini bakat tidak terrealisasikan, lebih baik saya coba-coba saja. Ternyata FYP juga, alhamdulillah. Oke. Itu yang viral, yang konten yang viral itu yang apa? Pertama itu saya buat kerajinan tempat pita dari bungkus rokok. Tuh. Nah itu langsung FYP. Sebenarnya itu saya cuma bikin saja, tidak ada niat atau tidak ada ekspektasi tinggi begitu. Ternyata bila di FYP langsung tidak tidur 3 hari 3 malam. Oke, alhamdulillah ya. Dan itu masih bersama seseorang yang kemarin ya. Itu perjalanannya kenapa bisa menikah muda ya kemarin ya? Di umur berapa sih Tini menikah? 2020 umur 20 tahun. 2020 umur 20 tahun. Nah, itu pas setelah cuti apa memang untuk berhenti kuliah untuk menikah apa bagaimana? Tidak, waktu itu karena saya rasa saya tidak mampu di kuliahku, jadi saya memutuskan untuk berhenti permanen. Kemudian rencananya saya mau cari kerja, kayak gitu. Berhubung saya ini ceritanya anak bungsu, jadi tuh mamaku dia tidak mau saya kerja. Lebih baik katanya saya duduk di kampung temani dia begitu, apakah cuci piring begitu. Tapi sebagai anak muda hanya duduk-duduk di kampung itu bukan passion saya, Mami. It's not your passion ya. It's not your passion. Sebenarnya mungkin bisa saja, tapi masalahnya waktu itu di kampungku belum ada jaringan. Berarti komunikasinya lewat mana? Kita harus tempel-tempel HP di dinding. Dan itu susah sekali. Itu masalah utamanya saya tidak di kampung. Kalau sekarang sih sudah bisa ya. Jadi dulu saya tidak, sampai rasa bakatku itu tidak berkembang. Karena kan saya suka searching di YouTube cara bikin ini, cara bikin itu. Tapi di kampung itu tidak ada jaringan, jadi saya tidak nyaman, tidak bisa nonton TikTok. Jadi kebetulan waktu di kampung kenalan dengan yang seorang yang kemarin. Ya, kenalan dengan dia ini. Sudah aku ajak datang di rumahku, dan ternyata dia itu disenangi sama orang tuaku. Gitu. Jadi katanya mama aku, daripada sudah tidak kuliah juga gitu kan, daripada kamu orang hanya pacaran landing. Lebih baik menikah saja, biar menikah di KUA. Kebetulan juga waktu itu lagi corona, jadi menikahnya di KUA secara gratis. Berarti landingnya kemarin itu ketemuannya di bawah pohon sambil menempelkan HP begitu. Bisa jadi di bawah pohon kapuk. Iya, di bawah pohon kapuk dan digigit-gigit nyamuk. Itu komunikasinya kita sambil mencari-cari jaringan. Karena yang ada jaringannya itu ada di luar, tapi di bawah pohon kapuk. Betul ini, Mami, betul. Serius. Ya begitu ceritanya. Tapi biasanya itu kalau jaringan di malam hari baru bagus. Enggak. Gitu ya kira-kira. Bukan malam atau siang, tapi di tempat-tempat tertentu. Misalnya di belakang pintu kan, di atas jendela, begitu. Dan kebetulan di depan rumahku itu ada pohon kapuk. Di situ bagus jaringan 4G. Jadi lancar. Jadi kita harus, biasa saya tengah malam duduk sendirian di situ. Nonton terus balas-balas chat begitu. Terus setelah menikah di KUA dengan suasana koronce. Iya, langsung kita memutuskan datang di Kendari sini. Jadi kita memulai kehidupan dari nol sebagai suami istri. Pasutri muda yang merantau di kota. Iya, tapi sebenarnya sebelum menikah itu saya sudah ada usaha sebenarnya. Tapi kayak mut-mutan, bagaimana kah dulu tuh tidak jelasan. Kadang mau, kadang tidak kerjanya. Jadi dulu usaha pertamaku itu di kota Kendari sini cetak foto Polaroid. Gitu. Berarti punya alatnya?
komputer saja dengan printer dengan Oh berarti masih pakai yang bekas-bekas kuliah kemarin. Iya kan, saya tuh bawa-bawa laptop dan harus ada print. Maksudnya kita anak-anak kayak begitu ya, tidak bisa berpisah dengan laptop. Jadi saya manfaatkan saya cetak-cetak foto, saya cetak-cetak apa ya, sembarang sih orang minta cetak gitu, print jasa-jasa print begitu. Terus Sudah setelah menikah beliau kan kerja di bangunan. Nah cuman tuh kerja di bangunan itu bukan kerjaannya yang jelek sih, tapi itunya kebetulan tempat kerjanya itu waktu kita pertama menikah bosnya kurang gimana nih, bikin emosi begitu. Masa ndak pernah gajian, nyaris ndak pernah gajian ya kan, kita nunggak terus kosnya apa. Jadi toh saya bertekad nanti kalau udah besar atau nanti kalau udah naik level ini usaha aku berhenti Mina kerja di situ. Oke katanya. Ya udah, usaha supaya dia besar ini percetakan fotoku toh. Akhirnya ada berhenti mulai dari situ karena kan foto Polaroid. Terus ada dulu satu orang minta request Kak, bisa Kak pesan ini buket foto Polaroid. Oh buket foto Polaroid. Nah di situ pertama kali saya belajar bikin buket. Nah, mulai dari situ merambat deh ke buket. Ke buket. Nah, berarti di konteni juga. Itu belum buket, itu konten, belum. Oke. Nah, sudah usahaku berikutnya buket. Tapi foto sudah tidak terlalu cuman foto itu masih, tapi foto Polaroid sudah tidak, cuman ganti kayak foto-foto yang lebih gede begitu, yang ada bingkainya, yang ku edit yang ada tulisan happy graduation begitu. Foto Polaroid ceritanya sudah kurang juga, kurang apa sih, sudah tidak terlalu viral nih di masa itu. Sudah nih ku bikin nih buket. Itu di tahun? Iya di 2020, 2021, 2022. Bisa jadi. Okay. Kayaknya dari 2000. Saya lupa juga sih. Karena kayaknya itu buketku kayaknya dari 2021 deh. Tapi apa yang bikin terpikir Tini bikin buket terus sambil konten? Itu kan yang seru-serunya karena bikin konten itu buket sambil ada cerita antara suaminya yang dulu. Suaminya yang kemarin dan sekarang. Ya, suaminya. Ya oke. Ya udah lah Mami, bilang aja mantan suami. Oh, oke. Mantan suami ya. Daripada canggung, susah ngomongnya. Jadi sebenarnya toh itu kan saya bikin buket di kos-kosan gitu. Jadi kayak susah begitu kalau dicari sama pembeli. Kadang tuh terinspirasi juga lihat usahanya orang pengen di ruko begitu. Coba kalau misalkan ada ruko, seandainya bisa bikin konten terus ada endorse mungkin bagus juga. Memang itu inspirasinya, cuman waktu bikin konten itu kerajinan ndak ada ekspektasi tinggi Ji, biasa aja ndak. Itu juga kalau kita berharap justru tidak justru sepi-sepi aja. Tapi kalau tidak sengaja alhamdulillah langsung rame begitu, langsung FYP dan buketku di situ langsung laris manis sih. Kan waktu itu saya tidak tahu, tidak kenal Tini siapa, cuman karena ada salah satu kontennya itu di TikTok yang biasa anak-anak sama orang rumah nonton, yang wawancara di TVRI kalau nggak salah, di TVRI apa RRI ya? TVRI kalau nggak salah. Nah yang Tini bikin mulai perjalanan dari rumah, ada cerita bersama suaminya yang lalu itu, terus
ada cerita sampai ke sana. Jadi perjalanan seharian itu dikonteni. Iya. Nah itu pertama nonton, jadi dengan ciri khasnya yang gitu ya. Ya itu masih itu refleks saja. Saya tidak tahu bahwa itu jadi ciri khasku sendiri. Nanti Oke. nih ada yang bilang itu passwordnya Wade Kartini apa? Sabarungnya oh yaudah gitu. Sebenarnya cuman refleks saja. Setiap tahu saya jejar saja. Terus kalau boleh tahu endorsan pertama itu nominalnya berapa? Tidak ada. Oh, tidak ada. Pertama tidak ada. Jadi itu kalau tidak salah produk dari Makassar dikirim. Produknya body lotion. Nah, jadi itu endorse pertama. Itu dilihat dari mana? Dari TikTok juga? Iya, dilihat dari TikTok. Jadi itu tidak ada fee-nya. Nah, tapi barang doang yang dikirim? Iya, selanjutnya yang dibayar itu pertama kali dapat bayaran endorse itu berapa? 200.000. 200.000 lumayan juga ya itu. Iya, 200.000 itu bagi juga sih dulu kalau nggak salah, dibagi sama Ima kalau nggak salah ya, karena bikinnya sama Ima, sama Wade Ima. Tapi ini belum ada manajemen sama sekali sampai sekarang sih. Oke. Terus itu tadi yang terendah 200.000. Kalau yang paling tinggi yang sampai saat ini Tini sudah pernah dapat berapa? Entah itu endorse atau pokoknya yang dapat dari hasil sampai sekarang menjadi Kartini itu paling mahal berapa? Menurutku sih endorse kampanye. Oke. Oh, sempat kampanye juga kemarin ya? Iya dong. 2 digit, 3 digit. Ya begitulah. Ya menurutku lumayan. Oke. Lumayan. Berarti sudah banyak tabungan ya? Ya harusnya sih. Oke. Harusnya. Nah, ini kan kita ada beberapa, kita lihat-lihat juga platform IG, TikToknya Tini. Ada beberapa huru hara di dalam karena selama ini kan Tini buat konten itu sama Antit. Iya. AKA Antit itu suaminya Tini, ya kan? Iya dulu. Nah, dulu. Oke, nah kan kita lihat-lihat Tini sekarang ada beberapa kali ditanya kenapa sudah tidak sama bikin kontennya, kenapa sudah tidak sama Antit, kenapa sudah sendiri, kenapa sudah ini, kan ciri khas kontennya Tini itu kan kemarin-kemarin sama Antit, Iya, sama Antit. Suami. Nah, ini bisa mungkin Tini klarifikasi kenapa sudah tidak buat konten lagi dengan Antit untuk menjawab pertanyaan netizen yang tidak pernah Tini jawab di TikTok atau di Facebook. Sebenarnya sih ini cukup privat, tapi intinya perbedaan pemikiran, perbedaan prinsip yang sangat jauh ternyata perbedaan prinsip di dua orang yang mencoba saling menyatukan ternyata itu cukup susah ya, walaupun saya pikir itu bisa dirubah dengan pelan-pelan waktu. Iya, dengan waktu, dengan inspirasi yang diberikan, dengan motivasi yang diberikan. Ternyata kalau sudah beda itu justru menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Tapi ada perbedaan enggak yang Tini rasa kemarin-kemarin bikin kontennya sama Antit beberapa tahun, karena sempat naik-naiknya, karena kan konten-kontennya Tini tuh kayak kalau maksudnya sudah menyatu antara Tini sama Antit, sudah yang sebagai pasangan suami istri. Nah, pada saat sudah ada perbedaan, sudah memutuskan untuk tidak bersama lagi, entah itu di dalam suatu konten atau hubungan, itu bagaimana perasaannya? Maksudnya ada tidak perbedaan di konten itu, kayak ada yang kurang gitu loh? Gimana ya? Kalau saya sih menurutku sama saja, karena apa ya? Mohon maaf aja nih, untuk konten-konten juga sebelumnya kan bisa dibilang itu diproduksi oleh saya gitu. Oh, jadi memang Tini sendiri yang
create jadi, maksudnya iya, yang jadi, buat skenarionya, skripnya, editnya Tini sendiri. Jadi kayak saya yang ngotakin begitu. Jadi Idenya semua sebenarnya sama Tini. sebenarnya itu hanya pemain-pemain pemain itu bisa digonta-ganti. Nah jadi sebenarnya itu buah pikir dari saya. Ya seperti itu. Memang sama-sama kebetulan di saat saya berpikir membuat konten, kebetulan saya sudah punya suami begitu. Jadi saya yang memotivasi suami untuk buat konten. Yuk ayo kita buat konten. Makanya konten pertama pun sama suami. Iya. Jadi ada netizen yang tanya atau penggemarnya Tini atau siapa yang komentar katanya maksudnya gini, ada yang komen enggak? Kemana Antit gitu, karena kan belum pernah Tini klarifikasi nih ada apa, tiba-tiba kontennya itu tidak ada Antit. Ada yang tanya enggak lah, kok kontennya sendiri gitu, ada enggak? Oh banyak sekali. Kalau itu sih di setiap di setiap konten, di setiap postingan live itu selalu dipertanyakan. Nah, terus ada yang nanya nggak juga kalau misalkan, oh Tini sudah sukses, sudah lupa kayak gitu-gitu, ada nggak? Ada banget. Oh gitu. Ada banget ya teman-teman. Jadi kalau mau dibilang sudah sukses, sebenarnya definisi sukses itu apa sih? Begitu. Ya kan maksudnya sukses yang menurut Tini, mungkin kan teman-teman yang nonton atau teman-teman yang sering nonton konten-kontennya Tini kan yang sudah yang melihat dari awal perjalanan Tini, mungkin dari kos sampai sudah punya rumah. Nah itu mungkin orang bisa bilang saya sukses kebetulan di saat saya ada konflik, saya pindahnya di rumah dari ngekos ke BTN. Tapi izin klarifikasi ya, rumah BTN itu saya dari dua arah bantuan begitu. Pertama dari ownernya langsung yang memberikan keringanan dari DP dan akadnya. Jadi kebetulan juga sepupuku Waima kerja di sana. Nah di saat saya ngantar Ima untuk interview, dia langsung menawarkan, kamu ambil saja perumahan di sana, nanti saya freekan DP akad gitu. Oh, dengan feedbacknya Tini promosikan. Iya. Oke. Nah, kemudian bantuan lainnya itu dari Pak Fajar Hasan. Dia ngasih berapa ya dulu buat bayar apalah gitu kan. Bukan hanya DP akad yang dibayar, ada lagi begitu. Oke, terima kasih Bapak Fajar Hasan. Terima kasih banyak. Oke. Nah, jadi bagaimana menanggapi itu pertanyaan? Karena kan selama ini Tini kalau ditanya komen-komen, ada beberapa juga postingan yang Tini buat jangan bertanya atau apa gimana. Mungkin bisa diklarifikasi di sini, Tini, bagaimana sebenarnya hubungan antara Tini dan Antit, mau di konten atau di kehidupan nyata gitu sekarang. Ya, jadi pertama memang banyak yang bilang setelah saya sukses saya tinggalkan Antit. Dan itu itu 1000% apa ya, 1000% salah, 1000% tidak benar ya. Pertama, kalau dilihat dari sukses, mungkin teman-teman melihat saya sukses. Nah, kebetulan karena saya langsung tinggal di perumahan. Sudah saya klarifikasi bahwa itu dari bantuan orang lain. Kemudian kalau mau dibilang saya sukses, masalahnya saya tidak pernah memperlihatkan kesedihan, guys. Jadi jadi yang kalian lihat itu happy-happynya, tidak ada kekurangan, bahagia. Jadi jadi kan kamu orang sudah bahagia apa Iya, karena kan 1 menit 5 menit dari konten kita itu bukan berarti sudah 24 jam dari keseharian si selebriti kita ya, selebritis Kendari. Iya, jadi kalau mau dibilang sukses, menurutku saya belum sukses, cuman alhamdulillah saya sudah banyak dikenal saja.
begitu. Sudah bisa sudah bisa dinikmati lah proses Maksudnya dari sebenarnya proses perjalanan. dari untungnya dari orang banyak mengenal saya, insya Allah cita-cita itu lebih gampang digapai, lebih gampang dikejar, insya Allah begitu. Cuma sebenarnya untuk saat ini saya merasa belum memiliki apa-apa sebenarnya. Belum komplit cita-citanya. Tabungan aja belum ada, rumah juga seperti tadi itu karena dikasih kebaikan dari ownernya, motor juga masih nyicil. Tapi semua alhamdulillah. Okay. Cuman saya bersyukur sekali karena sudah dikenal banyak orang, jadi saya rasa sebenarnya mudah untuk saya kalau mau usaha begitu. Tapi ada rasa sedih enggak yang dari awal Tini sama Antit? mulai berat. Maksudnya pasti kan ada perjalanan yang dari awal menikah, terus tiba-tiba ada ruang dan waktu yang dilewati, ada pasang surut pernikahan, apalagi pernikahan dini kan, usia 20 tahun yang meninggalkan, tidak mau sekolah, hanya mau usaha, dapat jodohnya duluan. Dan konten awalnya juga manuver pertamanya menjadi konten kreator juga bersama suami, ada rasa sedihnya enggak Tini pada saat konflik dengan suami langsung tiba-tiba memilih jalan untuk berpisah gitu? Aduh, kalau sedih, tentu itu tidak bisa itu jelas pasti sedih. Cuman masalahnya itu ya, saya tidak bisa memperlihatkan kesedihan itu ya teman-teman. Saya tidak bisa terlihat sedih di depan orang. Jadi orang melihatnya kayak senang-senang saja. Kalau dibilang sedih, tetap sekali, karena bagaimanapun sebenarnya kita itu sangat sweet, sangat sweet. Kita berjuang sama-sama. Dia itu kalau dia itu sebenarnya sangat baik, lembut, perhatian nih gitu. Cuman ya manusia tidak ada yang sempurna ya pemirsa. Kalau dibilang juga menikah dini, tidak ada yang salah dari, menurutku itu bukan pilihan masing-masing. Menikah muda itu bukan bukan kesalahan menurutku. Soalnya saya bahagia gitu. Saya bahagia, saya tidak, orang kan menikah muda kemudian apa-apa mito jelek kesannya. Kalau menurutku tidak ada yang salah dari menikah muda ya. Cuman ternyata cara menanggapi masalah itu masalahnya. Cara menanggapinya mungkin dia kurang tepat begitu. Kalau ada masalah dia menanggapinya kurang tepat, teman-teman. Menangis berapa lama waktu pisah? Waduh, saya tidak menangis sama sekali. Masa? Iya, di depan kamera. Tapi kalau pulang di rumah lagi tidak ada, pulang tiba-tiba pisah gitu, menangis enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi karena dulu sebenarnya sebelum viral, saya tuh orangnya susah hati dan gampang menangis. Cuman semua itu berubah setelah mulai viral. Karena kan saya paling tidak mau kalau ada masalahku itu ditahu orang. Jadi karena kita keluar saja dari pintu itu sudah ada yang kenal kita. Jadi saya selalu berusaha meminimalisir bahwa masalahku itu tidak ditahu orang. Jadi karena terlatih dari situ, bagaimanapun ada masalah, misalkan tiba-tiba saya ada masalah dengan suami, terus terpaksa harus bikin konten. Jadi harus cepat-cepat lupakan itu masalah dan bikin konten. Jadi terakhir menangis karena apa? Karena apa Nggak ada duit, nangis nggak? Itu baru. Itu baru saya menangis. Bukan jam menangis sih, kayak saya sedih. Karena kenapa saya sedih? Orang berpikir saya ini sudah sukses, banyak uang. Begitupun orang di kampung. Jadi orang di kampung itu suka bicara sama bapakku sama mamaku, Kartini sekarang banyak uangnya itu. Pakai bahasa daerah begitu. Kalau di sana pakai bahasa daerah. Nih banyak nobari mah itu deh begitu, nobari itu tanah mah itu banyak uangnya itu anamu. Itu saya sedihnya.
Saya sedih karena Kenapa sedih? sampai saat ini saya maksudnya selama saya viral selama saya viral saya belum memberikan sesuatu yang terlihat begitu. Menurut Tini. Menurutku. Tapi mungkin menurut tetangga atau orang-orang di kampung itu sudah sesuatu yang luar biasa. Cuman kan menurut Tini saja belum. Begini, kalau dilihat dari kalau dari pandangan orang harusnya saya sudah memberikan sesuatu. Tapi sampai saat ini saya belum. Sebenarnya sudah sih. Tapi maksudnya selama saya viral saya belum memberikan sesuatu yang sangat terlihat. Padahal kan kalau saya pikir sendiri pun sebenarnya saya bisa. Berarti ada harapan yang Tini mau berikan kepada orang tua. Iya, sebenarnya saya bisa. Tapi kenapa justru malah saya yang meminta gitu. Kenapa sampai saat ini saya belum bisa begitu. Padahal kan kalau dipikir seharusnya bisa. Itu yang saya sedihkan. Ya ampun, sampai saat ini saya belum bisa kasih. Oke, jadi itu perjalanan dan klarifikasinya seorang Wody Kartini melepas teman dan rekan konten sebagai rekan kerja dan suami. Apa pesan-pesannya untuk Antit? Untuk Antit, ya kalau bisa lebih berpikir dewasa ya. Lebih berpikir sebenarnya setelah hari ini tuh masih ada hari esok. Jadi jangan kita pikirkan saja hari ini, kita pikirkan juga hari esok, dan seterusnya. Masih banyak orang yang harus kita bahagiakan. Jadi jangan pikirkan diri sendiri. Tapi sampai saat ini masih baik hubungannya dengan Antit? Iya, baik-baik saja sih. Tidak. Terakhir ketemu kapan? Setelah renggang? Ketemu terakhir kayaknya waktu puasa sih kayaknya. Tapi sudah sah, pisahnya sudah sah enggak? Secara hukum belum, karena masih proses. Menurut aturan terbaru, kalau mau menggugat syaratnya harus pisah ranjang selama 6 bulan. Oh, jadi kamu pisah ranjang ini belum 6 bulan ya? Iya, dari bulan 1. Oke, berarti bulan depan sudah bisa ya? Sudah pisah ranjang ya? Oke, bukan pisah ranjang lagi, udah pisah rumah. Iya, udah pisah rumah, udah pisah hati. Bisa segala-galanya ya. Oke, jadi ini lagi proses move on Tini untuk membuat konten-konten sudah tidak lagi dan Antit. Jadi mungkin Tini bisa memberikan informasi kepada pemirsa, netizen, penonton setia Wody Kartini kalau sekarang Tini buat konten itu tidak lagi bersama Antit. Iya, betul teman-teman. Jadi sekarang itu toh saya bikin kontennya hanya sama sepupuku Waima. Nah, dia itu sepupuku walaupun dalam konten dia itu anakku. Tapi dia tuh lebih tua dari saya. Oke, jadi nanti selanjutnya kita harus menghadirkan Waima di sini. Jadi kita akan bicara lagi tentang Tini dan Ima. Iya, betul. Jadi bagaimana? Sudah cukup dengan perjalanan klarifikasi bersama mantan rekan kerja kemarin? Mungkin teman-teman sudah bisa mendengar langsung dari Tini klarifikasi perdana ya, setelah tidak mau ngomong dan membuka di sosial media Wody Kartini di TikTok maupun di FB. Silakan mendengarkan di siaran Spotify dan juga YouTube. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Tini sukanya mau dipanggil apa? Konten kreator kah, selebgram kah, atau TikTokers, atau apa, influencer atau apa? Nggak tahu juga sih, terserah sih. Gitu. Macam-macam deh yang panggil Tini sebagai apa? Konten kreator kebanyakan. Ya sih, kalau saya lebih setuju konten kreator karena ide-idenya Tini itu lebih spektakuler dan lebih, sebenarnya ceritanya lebih tertata gitu. Jadi kayak kemarin kan biasa kita cerita, Tini kalau kamu buat konten itu jangan melulu soal endorse, ya kan? Karena kebanyakan itu pemirsa dan juga penonton
tidak terlalu suka dengan konten-konten endorse. Maksudnya suka karena kan itu sebagai kewajiban kan, kewajiban yang harus kita tunaikan kepada klien. Cuman kan sebagai konten kreator Tini kan harus memberikan suguhan juga nih, cerita-cerita. Iya, betul. Jadi kemarin konten apa terakhir? Bersama siapa? Ima? Iya, bersama Imah baru terakhir itu tadi pagi ya. Tadi pagi. Ya, saya katoki kepalanya. Ya, kalian nonton saja di TikTok, Facebook, Instagram saya ya, pemirsa. Nah itu kalau misalkan bikin konten tiap hari atau gimana? Ada saja. Berhubung saya kadang ada juga usaha-usaha, jadi kadang tidak bisa tiap hari gitu. Karena juga sepupuku itu dia kerja juga, jadi dapat bikin kontennya itu paling pagi atau malam. Sedapat-dapatnya waktunya. Jadi rencananya setelah menjanda ini, calon janda ini mau ngapain? Sebenarnya toh pertama itu orang tua sih. Harus soalnya toh bagaimana di kejadian kemarin itu bagaimanapun itu melibatkan orang tua. Jadi walaupun begitu orang tua masih tetap rangkul gitu. Maksudnya saya bersyukurnya masih ada orang tua. Jadi saya bisa bilang dunia aku masih baik-baik saja karena masih ada orang tuaku. Jadi masih tetap, jadi apapun masalahku saya ada tempat pulang, alhamdulillah. Nah, jadi apapun yang terjadi sama saya, termasuk kejadian-kejadian kemarin, walaupun mungkin ada sedikit menyakiti atau apa ya, pasti orang tua akan tergores juga hatinya karena melihat dan merasakan keputusannya Tini kan kemarin untuk berpisah. Ya, tapi orang tua tetap support. Bahkan saya pulang waktu masalah-masalah itu, saya pulang benar-benar tidak ada uang. Dan itu saya benar-benar kayak kembali lagi seperti anak kecil. Berarti sedihnya ini karena apa? Berpisah itu kan nggak ada uangnya. Sebenarnya tuh saya sedihnya itu melihat orang tua. Ya, karena bagaimanapun bukan bagaimanapun ya, soalnya masalah puncak-puncaknya ini itu karena ada hubungannya dengan orang tua, teman-teman. Jadi bagaimana cukup bikin sedih juga, soalnya orang tua gitu kan kadang kasihan gitu. Jadi orang tuanya ngomong apa? Mamanya Tini ngomong apa kemarin waktu mendengar keputusannya Tini untuk berpisah? Dia tidak menghalangi. Oh, karena sudah tahu, Tini sudah cerita apa masalahnya, sudah curhat juga ya. Jadi sebenarnya bukan saya sih yang curhat, tapi mamanya yang curhat gitu. Mereka tahu sendiri. Oh, oke. Kirain mamanya yang curhat. Jadi kan saya definisi pintar menyimpan masalah. Jadi saya tidak pernah cerita sebenarnya. Nanti tiba di kampung, betulkah begini? Oh, berarti itulah memang kekuatan supranaturalnya orang tua kepada anak. Kan mereka juga bisa melihat. Jadi di saat saya pulang itu ada tanya kalau begitu paling begini misalnya paling. Ya sudah. Tapi itu dalam bahasa daerah enggak? Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Muna. Tapi di rumahnya Tini tuh campur-campur apa bahasa daerah? Karena biasanya kan kalau kita pulang di kampung itu ada beberapa orang tua yang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh pakai bahasa daerah. Campur-campur sih kalau kita. Tapi bisa bahasa Indonesia? Bisa dong. Oke, tadi bisa dong. Ini udah kayak Jawa lagi nih, Muna Jawa. Iya, kalau misalkan di rumah aku tuh kadang pakai bahasa Muna, kadang juga pakai bahasa Indonesia, tergantung mood. Tapi kebanyakan pakai bahasa Muna. Begitu. Iya. Jadi kesibukannya apa ini sekarang? Selain bikin konten?
bikin kacang balado ya teman-teman. Jangan lupa Iya, beli harusnya tadi kacang baladonya dibawa. Jadi kita bisa sambil nyemil. Iya mau jadi Iya. aduh teman-teman, kalian bisa langsung pesan melalui DM. DM Ade Kartini, Iya. Facebook juga. Iya. Jadi cuman kacang balado aja dibuat. Pisang hijau udah enggak? Sebenarnya saya bikin, tapi kenapa di setiap saya bikin pisang hijau selalu hujan? Mungkin itu karena doa-doa orang kali. Mungkin kita harus berdoa mudah-mudahan Tini punya lapak sendiri. Amin. Biar bisa tidak susah-susah lagi untuk pesan apapun jualannya Tini. Jadi kita bisa langsung tanya Iya, tempatnya Dem. di mana. Iya, doakan ya teman-teman, mudah-mudahan secepatnya saya punya lapak sendiri. Nah, buat teman-teman yang bilang saya sukses, ini saya mau bikin saja kacang balado, itu saya susah sekali guys ya. Saya mulai dari 2 liter, bayangkan saking kadang tuh saya greget mami kalau ada yang bilang begitu, soalnya tuh kayak saya ingin ini orang juga kayak Menggemaskan. kayak menggemaskan. Masalahnya tuh kayak berbalik sekali begitu. Ya Kebalikannya. berarti bagusnya kamu didoakan yang baik-baik. Jadi kayak Tini sukses, Tini sudah Iya, ini, berarti betul. doakan aja, amin, mudah-mudahan tercapai. Sebenarnya saya mau tahu sih cita-citanya Tini sebenarnya apakah? Cita-cita apa profesi? Whatever, maksudnya terserah. Cita-cita kalau secara sih sebenarnya saya pengen jadi pengusaha. Ya berarti udah pelan-pelan karena kan Tini menjual dan mempekerjakan orang kan, di usahanya mempekerjakan orang. Iya betul. Tapi kalau misalkan dari dari hobi dan bakat, sebenarnya saya pengen jadi sutradara. Oh oke. Iya memang sudah ada bakat karena dari konten kreator ya. I see. Sebenarnya tapi itu apa ya, kalau dikasih oke, kalau tidak juga yang dikejar itu pengusahanya sih. Iya. Saya berharap bisa jadi pengusaha, soalnya tuh di kampung yang penting sekarang sih sudah tidak dipandang rendah karena mungkin sudah jadi konten kreator, tapi kebanyakan orang lain di kampung itu Bilangnya artis ya di kampus. Enggak, maksudnya Di kampus, di kampung bilangnya artis apa? ya kadang begitu. Maksudnya tuh orang-orang di kampung mendefinisikan sukses itu dari PNS begitu. Bukan cuma di kampungmu, kayaknya di kampungnya semua orang gitu deh. Iya kan? Iya begitu. Jadi tuh yang mau jadi pengusaha itu sedikit sekali. Dan saya Ya mungkin ada daya tarik tersendiri orang jika kita punya profesi sebagai ASN. ya bisa ya kan? jadi. Kebetulan saya dan kakakku itu tidak sama sekali tidak tertarik. Ini berapa bersaudara? 3. Ada PNS? Ada 1. Oh, Yang paling berarti kakak. sudah ada 1 yang jadi orang ya. Iya, nah Sudah ada kakakku 1 yang sukses. Yang kedua dengan saya, paling tidak mau, sudah berapa kali disuruh tes sama orang tua, tidak mau. Usianya ini berapa sekarang? 25. 25. Masih ada harapan mau menikah lagi? Iya dong. Tapi diselesaikan dulu 6 bulan ya. Iya. Jangan dulu sekarang ya, karena masih jandanya belum bersertifikat ceritanya ini. Masih tergantung ya. Jadi tuh apa ya? Kenapa lagi orang bisa bilang kayak seolah-olah saya yang buat ulah. Selain itu kelihatan happy. Nah, saya punya kepribadian teman-teman, yaitu saya cepat move on dan cepat juga kalau mau jatuh cinta sebenarnya. Ya berarti kamu harus hold dulu yang jatuh cintanya. Kamu harus move on dulu supaya pengusahanya itu melejit. Jadi begini, move on itu sebenarnya tergantung dari keadaan apa yang terjadi sebelumnya, teman-teman. Jadi saya tuh tidak ada sesuatu yang membuat saya harus harus ada di fase move on begitu. Kan orang harus move on dulu baru melupakan. Okay. Saya bisa langsung melupakan. Kenapa bisa begitu? Karena karena memang kejadian sebelumnya itu tidak membuat saya harus
move on dulu berbulan-bulan atau bertahun-tahun begitu. Alhamdulillahnya ya, makanya dalam hidup ini kalau bisa sih tidak menyakiti orang, supaya apa ya, supaya kita juga itu happy terus. Supaya kita itu tidak beban apa ya, beban moral kah atau beban apa begitu. Beban finansial. Bukan juga. Jadi di saat ada masalah itu kita tidak merasa apa ya. Jadi move on itu enggak perlu menurutku, karena saya kan tidak membuat masalah besar. Jadi saya tidak menyesali sesuatu begitu. Oke. Tapi saya tuh mau tanya. Pernah enggak ada di situasi setelah pisah ini? Ada di suatu situasi malam mungkin yang Tini betul-betul kayak rindu sama Antit gitu. Rindu. Entah itu mungkin mencari ya kan, yang kan biasanya kan kamu selama berapa tahun menikah sama dia? Berapa tahun? 5? Iya, 5 tahun. Kan kamu ada kebiasaan selama 5 tahun itu sama-sama dengan dia, tidur bersama, konten bersama, makan bersama, jalan bersama, dan di mana ada Antit pasti ada Tini. Kan selalu begitu. Tidak pernah terpisahkan ya. Sekalinya kayak saya pulang sendiri, sudah terjadi masalah. Iya. Terus itu kan ada di fase yang kalian selalu bersama, tiba-tiba ada konflik, pisah. Ada enggak? Mungkin kemarin atau yang baru-barusan ini ada tidak yang titiknya Tini tuh betul-betul kayak rindu kebiasaan yang 5 tahun kemarin? Kalau rindu, jadi begini, masalahnya kami itu ada sesuatu hal ya, tapi yang membuat saya kayak ingin pisah itu bukan masalah utama, bukan karena itu, tapi karena dia membuat perasaanku hilang, ngerti gak sih? Saya sabar dengan apa yang dia lakukan sampai perasaan itu hilang. Nah itu yang saya sesalkan. Maksudku sweetnya kita, manisnya kita, kenapa kau buat saya sampai hilang perasaanku gitu, sampai rindu itu sudah tidak ada. Nah itu yang berarti kamu tahap fasenya itu juga kemarin pas ada konflik-konflik itu mencari-cari untuk rindu, tapi astaga, saya berusaha juga melihat-lihat, kan orang bilang tuh miku nih, jangan dulu nih, pikir-pikir dulu apa segala tuh, kok ingat kah begini. Ya, saya betul. coba juga mengingat pertama atau video-video yang kita, tapi usaha bersama yang sama-sama merintis dari kampung. Iya, saya berusaha membangun kembali rasa itu, tapi ternyata tidak bisa, dan itu saya tidak buat gitu ya. Mau bagaimana lagi, itu sudah tidak bisa. Jadi yang saya sesalkan itu, saya sejahat apa sampai kau buat saya, sampai kau buat perasaanku itu hilang. Kenapa? Apa masalahnya? Masalah besar apa yang saya lakukan? Tapi sebenarnya kalau saya tanya itu tidak ada. Tapi maksudku, kenapa kau harus melakukan sesuatu yang membuat saya sampai capek begitu? Tapi sampai sekarang masih baik hubungannya? Masih sih, enggak. Tapi itu satu kampung sama Antit? Beda kecamatan. Tetangga kecamatan. Ya, tapi mudah-mudahan dengan perjalanannya Tini yang kemarin itu sekarang tidak ada tidak memutuskan tali silaturahmi lah ya, setelah mungkin sudah tidak bersama-sama lagi. Oke, pertanyaan terakhir untuk Tini. Harapannya Tini di usia berapa nih? 27? 25. 20. Harapannya Tini di usia 25 setelah perjalanan huru-hara melewati pasang surut rumah tangga sampai akhirnya ada di tahap ini. Harapannya Tini sendiri apa? Untuk Tini sendiri. Untuk diriku sendiri ya. Sebenarnya tuh
mungkin kalian cukup kaget. Kalau saya tuh menurutku saya ingin bahagia mungkin dengan cara menikah kembali. Oh, cepat sekali. Oke. Karena tuh saya jujur saja saya pengen, karena saya sudah nikah, jadi karena sebelumnya belum punya baby begitu. Mungkin karena Tini tidak biasa sendiri. Ya. Sebenarnya saya memang tidak biasa sendiri ya teman-teman, dan saya juga tidak melihat orang itu dari uangnya, dari itunya. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang bikin nyaman, sebenarnya kalau saya pengen menikah deh daripada. Oke. Tapi saran saya jangan dulu ya, karena Anda itu status jandanya masih tergantung, belum bersertifikat. Tunggu bulan depan Anda diterima berkasnya belum diterima kan? Iya. Belum 6 bulan Anda bisa ranjang. Astaga, maksud saya bukan juga sekarang. Oh iya. Diri sendiri. Tapi kalau kan sebenarnya saya pengen bahagiakan orang tua gitu. Cuman mungkin orang-orang berpikir dengan menikah itu menghalangi banyak hal ya. Nah, kalau saya tapi kan kamu sudah membuktikan bahwa dengan menikah saya bisa ada di tahap sampai tahap ini. Nah, karena kenapa saya berpikir cepat-cepat seperti itu, karena kita melihat juga dari orang tua, mereka sudah tidak muda lagi, dan di antara kita bersaudara kemungkinan orang tuaku itu kalau mau punya cucu yang paling dekat mungkin kecuali anak dari saya. Tapi kenapa kemarin tunda? Karena enggak dikasih rezeki. Oh belum memang ya. Saya pikir tunda. Mungkin sudah jalan-jalannya juga. Oke. Iya, seperti itu. Oke. Jadi saya harap kita akan bertemu lagi dengan Waima, karena sampai di sini dulu ya klarifikasi dari seorang konten kreator kita, karena Kartini dari semua status pengennya dibilang konten kreator, karena memang Kartini itu seorang konten kreator yang hebat, yang kreatif menurut saya ya. Dan saya berharap kita akan kembali lagi di sini dengan Waima. Baiklah, nanti saya bercerita tentang awal-awal konten, mungkin perjalanan dari sepupu sampai menjadi rekan kerja dan rekan hidup baik. Yang sangat baik, yang menemani hari-hari Tini sebelum ada Antit, sebelum Antit, selama bersama Antit, dan setelah tidak ada Antit. Iya, ya. Betul. Jadi mudah-mudahan Tini sehat, saya juga sehat, semua penonton sehat, yang mendengar sehat. Kita akan kembali lagi dengan percakapan, obrolan, talking, ngobrol-ngobrol berikutnya. Oke, terima kasih Watini. Wadi Kartini sudah bersama kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.